Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif. Saya guru mata pelajaran Basis Data di SMK Negeri 4 Tasikmalaya, KCD Wilayah 12, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan bahan pembelajaran bulan Agustus 2022 mata pelajaran Basis Data kelas 12 RPL semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Baik, tema materi kali ini adalah struktur hierarki basis data, di mana materi yang saya akan sampaikan yang pertama adalah apa itu basis dan data, apa itu basis data, manfaat basis data, model-model basis data, struktur hierarki basis data, komponen basis data, elemen-elemen basis data, dan penerapan basis data. Baik, apa itu basis dan data? Basis adalah tempat atau gudang atau berkumpul. Sedangkan data adalah fakta mengenai suatu objek seperti manusia, benda, peristiwa, konsep, keadaan yang dapat dicatat dan mempunyai arti secara implisit. Jadi, apa itu basis data? Basis data ada istilahnya adalah database. Jadi, basis data adalah tempat berkumpulnya data-data atau file-file yang saling berkaitan atau berrelasi antara data satu dengan data yang lain. Selanjutnya adalah manfaat basis data. Yang pertama adalah kecepatan dan kemudahan atau speed, di mana kita bisa dengan mudah menyimpan, mengubah, menghapus, serta menampilkan kembali data-data yang telah kita simpan sebelumnya. Selanjutnya adalah efisiensi ruangan atau penyimpanan space, di mana dengan basis data ini kemungkinan adanya kelebihan, data bisa dikurangi, bahkan dihilangkan dengan menerapkan fasilitas integritas referensi yang dapat dalam pengolahan basis data. Selanjutnya adalah keakuratan maksudnya, mohon maaf. Jadi atau akuransi ini maksudnya adalah menerapkan sejumlah aturan pada file atau kategori di dalam tabel akan memudahkan kita dalam melakukan penelusuran data sehingga informasi yang didapat menjadi akurat. Selanjutnya adalah ketersediaan atau availability. Ini artinya dengan basis data kita bisa memilih data lama atau data baru atau data yang terbaru. Selanjutnya adalah kelengkapan atau completeness. Ini adalah lengkap atau tidaknya informasi yang diambil dari suatu basis data tergantung dari pemakai usernya atau pengelolanya. Selanjutnya adalah keamanan. Keamanan atau security. Dan basis data kita bisa mengatur siapa saja yang boleh mengakses data yang kita buat. Selanjutnya ada ketersediaan pemakai, shareability. Jadi basis data dapat digunakan oleh beberapa pemakai atau user walaupun dalam lokasi yang berbeda. Selanjutnya adalah model-model basis data. Model basis data yang pertama adalah model data berdasarkan objek atau model untuk mengilustrasikan sebuah data dalam sebuah objek. Nah, di sini ada beberapa model. Yang pertama adalah model hubungan entitas, model berorientasi objek, model data sematik, dan model data fungsional. Yang kedua adalah model data berdasarkan record, atau ini mengilustrasikan data berdasarkan record itu sendiri. Ini ada beberapa macam. Yang pertama ada model relation, model hierarkis, dan model jaringan. Selanjutnya adalah struktur atau arsitektur hierarki basis data. Ini adalah sebuah serangkaian pengetahuan tentang permodelan data, di mana di sini yang pertama adalah kategori pertama adalah elemen data atau field. Nah, di sini field ini ada sama dengan nama kolom, ya. Salah satu contohnya dalam sebuah tabel ini dan nama. Yang kedua adalah rekam atau record. Jadi sebuah record ini adalah sebuah isi dari elemen data itu sendiri. Nah, contohnya NIP 98600 nama Arif. Nah, ini yang dimaksud dengan record itu sendiri adalah baris dari value NIP dan nama itu sendiri. Selanjutnya adalah berkas file. Di berkas file di sini adalah kumpulan beberapa record, ya. Beberapa record. Jadi ini bisa dikatakan atau bisa mengatakan ada sebuah tabel.
Selanjutnya adalah elemen-elemen basis data. Yang pertama adalah entitas. Ini adalah kumpulan tabel-tabel. Yang selanjutnya adalah atribut. Nah, atribut ini adalah sebuah file yang paling kecil ya dalam sebuah database atau disebut dengan field yang tadi kayak seperti contoh name dan nama. Selanjutnya adalah data value. Data value ini adalah nilai dari sebuah atribut. Data nilai dari sebuah atribut contohnya adalah tadi 1986 dan nama Arif. Itu ada data value dari sebuah atribut itu sendiri. Selanjutnya adalah file. File ini adalah kumpulan beberapa record. Selanjutnya record adalah sebuah data satu baris dari sebuah tabel itu sendiri. Selanjutnya adalah komponen-komponen basis data. Yang pertama adalah perangkat keras, salah satunya adalah komputer ya. Yang kedua adalah sistem operasi, salah satunya Windows, OS, Linux, dan Android dan lain-lain. Selanjutnya basis data ini adalah relasi basis data yang nanti akan diimplementasikan dalam sebuah basis data atau dalam sebuah DBMS. Nanti adalah DBMS, data base management system. Nah, ini nanti sebuah aplikasi yang untuk membuat sebuah basis data sendiri. Dan salah satunya adalah MySQL, Microsoft SQL, Oracle, Firebase, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah komponen basis data yang terakhir adalah pengguna. Di mana pengguna ini ada beberapa macam. Yang pertama program aplikasi. Program aplikasi ini adalah untuk memanipulasi data. User mahir adalah untuk membuat sebuah kode-kode untuk memecahkan data. Yang ketiga user umum, ini hanya sebatas pemakai. User khusus ini adalah khusus untuk pengguna aplikasi. Nah, penerapan basis data di dalam kehidupan sehari itu sangat banyak, bahkan dalam sebuah bidang-bidang baik pemerintahan, perusahaan, pendidikan, hiburan, militer, pertanian. Nah, ini semua bahkan di dunia ini pasti semuanya berhubungan dengan basis data. Bagaimana buktinya? Ini adalah tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan, produktivitas maupun pelaporan di setiap bidang, memanfaatkan yang namanya itu aplikasi sistem informasi. Jadi di semua ranah pasti menggunakan sistem informasi. Nah, dari sebuah sistem informasi pasti itu menggunakan sebuah database untuk penyimpanan datanya. Salah satunya adalah sistem database ya. Tidak ada sistem informasi yang bisa dibuat dan dijalankan tanpa adanya basis data. Seperti itu. Nah, ini adalah sumber-sumber sebagai referensi yang saya pakai dari buku, terus dari internet. Nah, seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mengenai bahan ajar di bulan Agustus 2022. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah referensi bagi Bapak Ibu yang sama mengampu dalam basis data dan bisa menambahkan informasi yang lain. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.